Puji Tuhan, haleluya. 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 Selamat beribadah pada hari ini. Saya ucapkan semuanya yang beribadah secara online, biarlah sukacita daripada Allah melingkupi kita semua pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Dan tidak pernah akan tergantikan dengan hal yang lain, Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau. Kami mau terus berbakti hanya kepada Engkau, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berkuat maupun lemah, Mari nyatakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segala keadaan, baik ketika kami beriman, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berkuat maupun lemah, Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. haleluya. Mari sembah kebaikannya, mari sembah pribadinya. Haleluya. Kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa pujian kami bawa mazmur kami Tuhan. Haleluya.
Terima kami Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami terus elulukan nama-Mu Tuhan, kami terus besarkan nama-Mu Tuhan, dengan kami terus deklarasikan sekali Yesus selamanya tetap Yesus dan tidak pernah akan tergantikan dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau, kami akan membesarkan nama-Mu Tuhan pada sore hari ini. Berkatilah ibadah online kami, kami percaya lawatan Tuhan akan bekerja di tengah kami, di tengah umat-umat-Mu yang akan memuji Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik atas kehidupan kita semua. Sebab kasih-Nya melingkupi saya dan melingkupi saudara semua. Haleluya, kita naikkan pujian bersama-sama. Biar kasih Tuhan dicurahkan dengan kita semua. Amin. Kasih-Nya melingkupi saya, melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, selamalah selalu sambut bawa saya. Melingkupi saya, kasih-Nya melingkupi saya, melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sambut bawa saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekarang ikuti saya, kasih melingkupi saya, kasih melingkupi kita semua sampai selama-lamanya, selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sambut bawa saya. Amin Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku,
hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Amin, amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhanlah yang memampukan kita, memampukan saya, memampukan Bapak Ibu Saudara untuk dapat tetap melayani Tuhan dan ada terus di dalam pengiringan akan Tuhan. Sebab begitu besar kasih telah dicurahkan bagi dunia, yaitu kasih Allah yang nyata bagi dunia ini. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan, sehingga Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sebab begitu besarnya kasih telah tercurah bagi dunia. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Katakan, Yesus Tuhanku. amin. Tiada yang seperti Tuhan, kasihnya besar bagi kita semua dan telah dicurahkan atas kehidupan kita semua. Maka dari itu kita puji kebesarannya, kita puji kasihnya. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami Tuhan. Tiada terselami, Amin. besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, Tiada duanya. tiada duanya, tiada sepertinya. Oh, 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 betapa dalamnya, Kami mau nyatakan betapa lebarnya kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami semua. Amin. tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Haleluya, berikan kemuliaan, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab besar kasih-Nya bagi kita semua. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Percayalah kalau kasih-Nya besar, berarti perbuatan-perbuatannya juga besar. Maka dari itu besarlah Tuhan dan layak dipuji atas kehidupan kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita puji kebesarannya, kita puji kemuliaan. Puji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, betapa kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita
perkasa atas setiap kehidupan kita. Maka dari itu jangan pernah ragu akan kesetiaan, akan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, betapa kuasa-Nya. Aman berlindung dalam Engkau Tuhan. Berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah berkuasa. Pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Puji Tuhan, haleluya. Dialah Yesus, dialah Allah yang perkasa, Allah yang patut dipuji, Allah yang patut ditinggikan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima, untuk kita menikmati firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati setiap firman-Mu. Sebagai bukti kami mau mengecap setiap kebaikan, setiap kasih-Mu yang Kau nyatakan, Kau limpahkan atas kehidupan kami semua Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Jesus. Haleluya, haleluya. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Seperti rusa rindu mata air jernih. Haleluya. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku. Menikmati pribadi-Mu Tuhan. Ku ingin menikmati Ini pernyataan iman kami Tuhan. pribadi-Mu Kami mau menikmati pribadi-Mu Tuhan Yesus. seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak,
biarlah haleluya hadirat Tuhan. Bangkit berdiri, kita akan puji ini dari awal. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Yes Lord, amin. Seperti rusa rindu dengan Engkau Tuhan, sebanding denganmu, Yesus kekasih-Mu. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Jesus.
Tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Harta, kekayaan, emas dan perak tidak dapat dibandingkan dengan Engkau. Sebab pribadi-Mu melebihi segala sesuatunya. Terlebih firman-Mu, suara-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan melebihi ribuan keping emas dan ribuan keping perak Tuhan. Sehingga itu yang berharga bagi kami Tuhan. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman pada sore hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, apa yang menjadi kehendak-Mu atas pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus melangkah, bagaimana kami harus berjalan di hari-hari ke depan kami. Tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Pengurapan daripada surga mengalir atas hamba-Mu, juga mengalir atas kami semua. Biarlah kami membuka tanah hati kami sama seperti tanah hati yang terbaik Tuhan, yang siap ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, beribadah secara online. Hari ini Minggu tanggal 30 Maret 2025. Saya akan menyampaikan tentang kasih Allah. Mari kita membuka di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa kehidupan kita orang percaya adalah kehidupan yang berbeda. Kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, kita mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh diselamatkan, ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan membedakan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih Allah. Orang percaya di sini adalah orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang kehidupannya dijalani dengan keyakinan kepada Tuhan. Dikatakan kehidupan orang-orang ini akan dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang ini mengalami perlindungan daripada Tuhan. Dia akan mendapat keamanan di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan mereka ini dikelilingi, artinya mereka dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang utuh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, luar biasa bahwa kehidupan orang percaya dikelilingi dengan kasih setia Tuhan, yaitu dengan perlindungan, dengan berkat-berkat Tuhan yang utuh, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukan itu saja Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah katakan bahwa kasih setia Tuhan itu akan berlanjut, bukan saja dikelilingi, tapi terus berlanjut. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana musim
silih berganti. Begitu juga di dalam pengalaman kehidupan kita, silih berganti kita alami kehidupan ini. Tetapi buat kita yang senantiasa punya hubungan dekat dengan Tuhan, yang senantiasa menjalani kehidupan dengan percaya, dia akan senantiasa mengalami terus ya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu akan berlanjut ya. Di dalam Yeremia pasal 31 Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Tentu orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga akan mengasihi dia. Dan dikatakan bahwa kasih Tuhan itu kasih yang kekal. Kasih Tuhan itu terus berlanjut di dalam kehidupan dia. Tidak pernah berhenti. Sebagaimanapun apa yang kita alami dalam kehidupan ini, suka duka, di dalam suka maupun duka, kasih Tuhan itu selalu ya akan dialami, akan berlanjut. Bukan saja kasih Allah itu mengelilingi dan selalu terus mengalir, berlanjut, tetapi firman Tuhan katakan juga bahwa kasih Tuhan itu selalu baru di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang selalu dekat, bahwa Tuhan itu menjadi bagian kehidupannya. Kita akan membaca di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24 dan nanti kita membaca ayat 22 dan 23. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada Dia, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah katakan orang-orang yang menjadikan Tuhan itu bagian di dalam kehidupannya, yang menjadikan Tuhan itu yang utama di dalam kehidupan dia, yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan. Firman Allah katakan bahwa Tuhan akan selalu menyatakan kasih-Nya yang baru. Kita membaca ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru. Tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Bapak ibu saudara-saudara, luar biasa. Kasih Tuhan, kasih Allah. Penuh dengan kejutan-kejutan karena Dia selalu baru. Itu boleh terjadi buat orang-orang yang senantiasa mengutamakan Tuhan. Yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang baru setiap hari. Keberadaan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagaimana kita ada hari berganti hari yang baru, itu karena kasih Tuhan yang baru yang kita alami. Waktu kita bangun pagi, kita masih bernapas, masih hidup. Itulah bentuk daripada
kasih Tuhan yang baru. Tentu juga dengan pengalaman hidup kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Tentu banyak hal-hal yang baru yang kita hadapi. Ada faktor X. Tetapi firman Allah katakan, buat orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Tuhan yang menjadi bagian hidupnya. Yang senantiasa berharap pada Tuhan. Tuhan juga akan penuh dengan kejutan-kejutan. Dia menyatakan kasih-Nya yang baru. Luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan firman Tuhan katakan juga, orang-orang yang bukan saja mempunyai kedekatan dengan Tuhan, bukan saja dia mempunyai keyakinan, percayanya kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang memahami, yang taat kepada Tuhan, Tuhan juga akan nyatakan ya kasih-Nya yang besar, yang dahsyat. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi buat kita yang senantiasa beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu tinggal di dalam kehidupannya, dan Dia senantiasa berakar dan disertai dengan berdasar di dalam kasih-Nya. Bukan saja dia, saudara-saudaraku yang kekasih, dia percaya bahwa Tuhan itu tinggal di dalam kehidupannya, dia juga mempunyai hubungan dengan Tuhan, tetapi dia juga mempunyai pengetahuan, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan ya, hidupnya dibangun di dalam kasih Tuhan, di dalam kebenaran. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi orang-orang yang senantiasa tinggal di dalam Tuhan, beriman kepada Kristus, Kristus itu tinggal di dalam kehidupannya, dan dia juga membangun kehidupannya, saudara, di dalam kasih Tuhan, di dalam kebenaran. Dia akan memahami betapa dahsyatnya, betapa besarnya daripada kasih Tuhan itu. Dikatakan lebar, ya, panjang dan tinggi dan dalam kasih. Ini berbicara tentang kebesaran kasih Tuhan. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kehidupan kita, kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih Tuhan itu yang dahsyat itu kita akan alami. Dikatakan melampaui segala pengetahuan kita. Ya.
Dikatakan ayat yang 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang dahsyat itu, yang besar itu, yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam itu, melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Berapa banyak hal yang kita pikirkan di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita melakukan kegiatan kita, dan ketika kita menghadapi banyak hal yang merintangi perjalanan kehidupan kita, tapi kasih Allah yang dahsyat dan besar itu melampaui semua apa yang kita pikirkan, saudara-saudaraku, karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita melihat kasih Tuhan yang dahsyat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, kasih Tuhan itu mengelilingi kita. Kasih Tuhan itu dia akan terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Dan kasih Tuhan yang berlanjut itu selalu baru, penuh dengan kejutan. Dan kasih Tuhan juga itu dikatakan dia akan dinyatakan dengan kedahsyatan, dengan hal-hal yang dahsyat, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kalau kita senantiasa tetap ya menjadi umatnya, menjadi orang-orang yang senantiasa mempunyai hubungan dengan Tuhan, mempunyai keyakinan kepada Tuhan, ya, maka firman Tuhan katakan juga bahwa kasih Tuhan itu akan diberitakan di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-9. Mazmur 42 ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi firman Allah katakan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, bersekutu, yang mempunyai kehidupan yang berkeyakinan, percaya, Tuhan akan memerintahkan kasih-Nya, baik itu siang maupun malam. Apa sih yang terjadi siang dan malam? Itu hal-hal yang kita alami, saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam Mazmur pasal 90, kehidupan kita di hari-hari ini, akhir zaman ini, kehidupan yang kita jalani, ya, melewati siang dan malam, apa yang terjadi? Firman Allah katakan, Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Jadi pada malam ada kedahsyatan terhadap panah yang terbang di waktu siang. Di siang hari ada panah yang terbang. Ayat 6 katakan, terdapat penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Malam itu gelap. Pada malam ada penyakit sampar. Dan dikatakan juga terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
kita lihat malam, siang, hal-hal yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita di akhir zaman ini. Tapi firman Allah katakan, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena apa? Allah memerintahkan kasih-Nya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita baca ayat yang pertama dan kedua, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, mereka yang senantiasa duduk, ya, bermalam, dengan kata lain mempunyai hubungan dekat kepada Tuhan. Yang kupercayai, yang senantiasa hidup berkeyakinan. Firman Allah katakan, ya, Tuhan akan memerintahkan kasih-Nya itu. Perjalanan kehidupan yang kita hadapi di siang dan malam menjadi, ya, di mana kasih Tuhan yang diperintahkan itu akan memberikan keamanan, perlindungan buat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara. Biarlah janji tentang kasih Allah itu menjadi pengalaman kita semua, bahwa kita mau, ya, kasih Tuhan itu mengelilingi kehidupan kita, sehingga kita mengalami berkat Tuhan yang utuh, dan kasih Tuhan itu selalu berlanjut terus mengalir dalam kehidupan kita, dan kasih Tuhan itu selalu baru. Bahkan firman Tuhan katakan selalu diperintahkan kepada kehidupan kita yang percaya, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, dan juga senantiasa, ya, menjalani kehidupan ini dengan percaya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan mengenai kasih Tuhan yang akan kami alami di dalam kehidupan kami yang percaya, yang mempunyai hubungan dekat, yang mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kita, sehingga kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang utuh, sempurna. Bahkan Engkau senantiasa memberikan perlindungan, dan Engkau akan menyatakan kejutan-kejutan yang baru, kan kasih-Mu penuh dengan kasih yang baru dalam kehidupan kita. Dan Engkau akan nyatakan kuasa-Mu yang besar, bentuk daripada kasih-Mu yang dahsyat itu, di luar apa yang kami pikirkan dan doakan. Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak, lebih dahsyat daripada kehidupan kami semua. Tuhan tolong memberkati kami semua, buat jemaat yang mendengarkan, buat kami semua yang ikut beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita nyanyikan Bapa. So
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.